tentang ketika kita duduk berjamaah gitu. Ada hadis lupa redaksinya, dudukkanlah seseorang sesuai dengan kedudukannya. Kalau ada orang besar, dudukkan dengan sesuai dengan kedudukannya. Gitu. Nah itu bisa ditetapkan dalam hal hadiah ya pada para nabi, Rasulullah, para nabi dan sebagainya sampai ke kaum muslimat. Satu. Yang kedua, masalah tadi Mayatno menyinggung tentang ziarah ya, ziarah ke para ulama, ke para wali gitu. Ini saya mau menjelaskan dari sisi ini sains. Ini saya baca buku dari seorang ahli nuklir namanya Abu Mustafa. Beliau itu adalah cucunya seorang torikot mursyid torikot gitu di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur saya lupa. Intinya ketika seseorang itu beribadah pasti kata dia seorang itu akan mengeluarkan energi elektromagnetik itu akan keluar semua dan itu setiap orang ada dua saja energi itu ada energi positif ada energi negatif. Energi positif itu energi yang menyangkut kebaikan amal soleh. Kalau energi negatif itu menyangkut kedurhakaan. Nah, untuk orang-orang soleh, orang-orang wali dan sebagainya, itu pasti energi positif sangat besar. Kenapa? Itu dilihat daripada keikhlasan dan sebagainya lah ya, nilai-nilai ibadahnya. Nah, energi ini nggak hilang. Maka ketika kita datang ke seorang wali, baik itu hidup maupun sudah meninggal, pasti energi itu akan meresonansi hati orang yang datang ke situ. Makanya kalau orang yang hatinya sudah terbuka dan siap digetarkan, maka ketika orang datang ke tempat itu akan digetarkan oleh energi yang ada di situ. Makin besar energi orang soleh itu, maka makin besar juga pahala kita. Soalnya gini, jadi tidak hanya dari sisi person orangnya, juga tempat. Kan kita dengar ada tempat keramat ya, pasti itu orang berada di situ. Kita ke situ datanglah berkah bahasanya. Tapi sebenarnya secara ilmiah, kita tuh lagi menarik energi positif ada di situ, sehingga bisa menggerakkan hati kita. Nah, ketika kita hati bergetar, maka terasa nyaman hati kita. Contoh juga gini, contoh kita misalnya datang ke seseorang yang soleh, ada dua orang lah misalnya, ada dua orang, satu soleh, satu yang tidak soleh gitu. Pasti beda ketika hati kita anggapannya di hati kita, bawaannya. Gitu. Kalau kita nggak soleh pasti rasa jujur. Tapi kalau kita datang ke orang yang tidak soleh, rasa hati itu terasa gerah gitu. Bisa rasakan kalau saya ketemu orang seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ada energi yang setiap orang beribadah itu akan melakukan energi positif. Kalau orang itu berdurhaka akan melakukan energi negatif. Ini ada satu ini dia mencontohkan ya. Mustafa mencontohkan ada satu kejadian di suatu hotel di Jakarta. Ada seorang ahli pengobatan non muslim ini ya alternatif. Lalu dia akan melihat di mana lokasi yang cocok di hotel itu. Lalu Pak Agus ini berjalan sama orang ini ahli pengobatan alternatif ini mencari tempat yang cocok. Kata orang itu, ini katanya bagus nih tempatnya, ini yang paling cocok. Nah ditanyakan oleh Pak Agus itu kepada pemilik hotel, Pak ini tempat apa? Oh ini tempat biasa dipakai berjamaah sholat. Nah, pemilik hotel. Nah ternyata begitu kata pengalaman gitu, pengalaman dari orang yang melakukan pengobatan alternatif ternyata itu yang dipilih karena energi positifnya besar di situ. Termasuk juga kita misalnya sekarang kita sholat ke Ka'bah ya. Bahkan semua orang kan memancarkan energi positif ke Ka'bah. Maka di Ka'bah akan mengumpul energi yang sangat luar biasa besarnya. Setiap saat orang menghadap ke Ka'bah, setiap detik, setiap jam, setiap menit dan sebagainya terus setiap saat terus akan beribadah kepada sana. Sehingga akan terkumpul energi di Ka'bah sangat luar biasa. Maka wajar karena sangat besar energinya Ka'bah, maka orang yang di Ka'bah itu gampang menangis. Doanya makbul secara logika ya, secara sains ya. Gampang makbul doanya gitu. Karena di situ cocok besar energinya.
Itu barangkali, apa namanya, tanggapan